pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sekitar kurang lebih 17 miliar yang alhamdulillah pemerintah kota selama ini memberikan antusias, selalu memperhatikan masyarakat kota Bau-Bau. Boleh datang langsung dengan membawa pertama legalitas lahan, sertifikat rumah, kemudian kartu keluarga, KTP kartu keluarga yang membuktikan bahwa dia memang warga kota Bau-Bau. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Fasilitas perkantoran di Kota Bau-Bau diharapkan ramah disabilitas. Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi, Hiswana Migas Sulawesi Tenggara Kepulauan, diharapkan menjadi mitra kerja pemerintah daerah dan dapat berkontribusi terhadap lingkungan sekitar. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Rabu 6 Agustus 2025, bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Fasilitas perkantoran di Kota Bau-Bau diharapkan lebih ramah disabilitas. Mengenai hal tersebut dilaporkan selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani. Sekretaris Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kota Bau-Bau Nasruddin menyoroti minimnya fasilitas ramah disabilitas di sejumlah instansi pelayanan publik, khususnya kantor kelurahan yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Menurut Nasruddin, kantor kelurahan menjadi tempat pertama yang sering dikunjungi oleh penyandang disabilitas dalam mengurus berbagai administrasi. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kehadiran fasilitas inklusif di kantor-kantor tersebut. PPID Kota Bau-Bau berharap agar pemerintah setempat lebih serius memperhatikan kebutuhan kelompok disabilitas, tidak hanya di kantor kelurahan, tetapi juga fasilitas publik lainnya seperti di puskesmas, rumah sakit, dan pelabuhan. Yang paling penting untuk disabilitas itu sebenarnya itu, untuk yang ramah disabilitas itu seperti perkantoran, khususnya untuk kantor-kantor kelurahan, Bu. Karena di masyarakat kan kebanyakan berinteraksi dengan kantor kelurahan. Nah, setelah itu mungkin rumah sakit, puskesmas. Nah, itu yang perlu untuk. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kabid PPM Bapeda Kota Bau-Bau Dian Purnamasari Zain mengatakan, isu disabilitas telah terintegrasi dalam penyusunan rencana aksi daerah atau RAD. Ia menyebutkan ada 7 strategi yang telah dimasukkan dalam RAD, termasuk diantaranya penambahan fasilitas ramah disabilitas di kantor pemerintahan, termasuk kantor kelurahan. Ia merinci sejauh ini baru 7 kantor di Kota Bau-Bau yang terdata ramah disabilitas, diantaranya Dinas Dukcapil, PTSP, serta beberapa puskesmas. Dan bangunan publik kota Bau-Bau kan ini sudah sekitar 20 tahunan lah setelah kita kemarin mekar. Nah, ini memang butuh effort karena Permen PUPR-nya kan 2017. Jadi memang kita lihat banyak memang fasilitas publik kita belum ramah disabilitas, belum semua. Walaupun kita sudah identifikasi ada 7 kantor yang memang sudah memenuhi standar layak untuk disabilitas kayak PTSP, kemudian. Meski begitu, Dian mengakui realisasi dari strategi tersebut memerlukan proses dan waktu yang memastikan pemerintah Kota Bau-Bau terus berkomitmen untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya secara bertahap dan berkelanjutan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Buton meluncurkan Dapur Makan Bergizi Gratis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Awainulu pada Senin 4 Agustus 2025. Launching ini menandai dimulainya layanan makanan kesehatan gratis bagi pelajar di wilayah tersebut. PJ Sekda Buton, Laode Syamsuddin bersama jajaran Forkompimda meninjau langsung kondisi dapur termasuk kebersihan, peralatan, dan kesiapan bahan makanan. Setelah meninjau, kegiatan dilanjutkan dengan distribusi makanan ke Min 2 Buton dan MTSN 1 Buton. Syamsuddin menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini. Menurutnya, program MBG tidak hanya bermanfaat saat ini, tapi juga menjadi investasi untuk membentuk generasi yang sehat dan kuat di masa depan. Ia mengajak semua pihak untuk ikut mengawasi agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tepat sasaran. Kepala SPG Dapur Awainulu,
Kasim menyebutkan bahwa sebanyak 3.178 siswa dari 24 sekolah menjadi penerima manfaat dapur MBG ini. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas Sulawesi Tenggara Kepulauan diharapkan menjadi mitra kerja pemerintah daerah dan dapat berkontribusi terhadap lingkungan sekitar. Mengenai hal tersebut, kita ikuti selengkapnya laporan reporter Hairul Mulku. Nah, tentu Hiswana Migas tadi menjadi mitra dalam rangka mendukung visi misi Bau-Bau sebagai kota budaya. Musyawarah Cabang Muscap pertama Dewan Pimpinan Cabang DPC 9 Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas Sulawesi Tenggara Kepulauan resmi digelar di Kota Bau-Bau pada Selasa 5 Agustus 2025 menandai pemekaran dari DPC 4 Sulawesi Tenggara. DPC baru ini mencakup 8 kabupaten kota di wilayah Kepulauan Sulawesi Tenggara. Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau Laude Aswat mengatakan dibentuknya DPC 9 diharapkan dapat memperkuat kemitraan strategis antara sektor usaha migas dan pemerintah daerah serta meningkatkan kontribusi terhadap masyarakat di lingkungan sekitar. Sebagai mitra PT Pertamina, Hiswana Migas tidak hanya mendukung distribusi energi tetapi juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung program-program nasional dan daerah. Nah, tentu Hiswana Migas tadi menjadi mitra dalam rangka mendukung visi misi Bau-Bau sebagai kota budaya, cerdas, ramah, sejahtera, dan bermartabat. Melalui Hiswana Migas mendorong terus bagaimana tanggung jawab sosialnya ini dalam rangka mendukung program pemerintah, walaupun itu ada di Pertamina ya, melalui organisasi ini. Karena Laude Aswat meyakini bahwa terbentuknya DPC ke-9 akan membuat organisasi lebih adaptif dan mampu mengakomodir kepentingan seluruh mitra di wilayah kepulauan dengan koordinasi yang lebih fokus dan responsif terhadap dinamika lokal. Sementara itu, Ketua Panitia Muscap Rafiuddin menjelaskan wilayah kerja DPC 9 mencakup Muna Barat, Buton Tengah, Buton Utara, Buton Selatan, Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Wakatobi. Dengan cakupan 8 daerah ini, diharapkan sinergi antar mitra usaha dan pemerintah bisa diperkuat, termasuk dalam hal distribusi BBM, LPG, dan penguatan ekonomi lokal. Hiswana Migas ini mencakup pengusaha SPBU, SPBU Mini, SPBU Kompak, dan SPBU Nelayan. SPBU Kompak dan Mini ini dulu adalah disebut APMS. Kemudian transportir, minyak tanah, agen minyak tanah, kemudian sama gas LPG. Sebenarnya semua yang menyangkut kegiatan minyak dan gas itu termasuk dalam himpunan Hiswana Migas. Diketahui tujuan dibentuknya Hiswana Migas adalah untuk membantu terlaksananya program pemerintah melalui PT Pertamina dan atau anak perusahaannya, khususnya dalam bidang pengangkutan, penyimpanan, penyaluran atau distribusi, dan niaga hasil olahan minyak dan gas bumi, serta produk dan jasa terkait. Selain itu, Hiswana Migas bertujuan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan antar anggota dan dengan PT Pertamina, menciptakan iklim usaha yang dinamis dan profesional, serta memberikan pembinaan dan bimbingan untuk pengembangan usaha anggota. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita yang terakhir. Sambut HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Bau-Bau menggelar aksi pembagian 700 bendera merah putih kepada masyarakat pada Selasa 5 Agustus 2025 di depan Mako-Polsek Wolio. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bau-Bau AKBP Mayestika Hidayat. Ia menjelaskan kegiatan ini bukan sekedar seremoni, tetapi bagian dari ajakan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan rasa syukur atas kemerdekaan. Selain membagikan bendera kepada pengguna jalan, petugas juga memberikan edukasi pentingnya tertib berlalu lintas sebagai bentuk menghargai perjuangan para pahlawan. Kapolres menegaskan bahwa
menghormati kemerdekaan juga bisa diwujudkan melalui perilaku disiplin di jalan raya. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Banyak pengendara langsung mengibarkan bendera yang mereka terima di kendaraan mereka. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Fasilitas perkantoran di Kota Bau-Bau diharapkan ramah disabilitas. Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas Sulawesi Tenggara Kepulauan diharapkan menjadi mitra kerja pemerintah daerah dan dapat berkontribusi terhadap lingkungan sekitar. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Saya Laude Muhammad Syahribul mewakili tim yang bertugas dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.